Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di perkuliahan Pelayanan Publik dan Electronic Government. Kali ini saya akan mengajak rekan-rekan untuk berkenalan dengan Electronic Government. Saya yakin rekan-rekan sudah sering mendengar istilah ini. Namun, supaya rekan-rekan lebih paham, kita diskusikan bersama yuk. Video ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai Electronic Government, sehingga setelah menonton video ini, rekan-rekan diharapkan dapat menjelaskan konsep dan ruang lingkup e-government disertai dengan contoh-contoh yang relevan. Rekan-rekan, e-government menarik untuk didiskusikan karena e-government erat kaitannya dengan perkembangan teknologi saat ini. Coba rekan-rekan perhatikan kedua data ini. Apa yang menarik dari kedua data tersebut? Data tersebut menunjukkan perkembangan teknologi di tingkat global maupun di Indonesia. Dari data tersebut, kita bisa melihat bahwa saat ini kita sudah memasuki era yang disebut dengan digital age. Angka pengguna teknologi komunikasi, internet, dan media sosial yang tinggi merupakan modal atau stimulus bagi adopsi teknologi digital yang lebih masif. Dengan demikian, seluruh sektor termasuk pemerintah harus bersiap untuk menjalankan aktivitas pemerintahannya dengan berbasis pada teknologi digital. Lalu, apakah e-government hanya seputar teknologi yang digunakan oleh pemerintah saja? Tentu saja tidak, karena e-government mencakup banyak aspek. Beberapa aspek tersebut bahkan menjadi tren di tingkat global. Dalam e-government survei tahun 2016, United Nations merilis 4 fenomena global e-government di dunia. Pertama adalah integrated services atau pelayanan publik terintegrasi. Pelayanan publik yang relevan satu sama lain akan dikelompokkan kemudian diintegrasikan. Sebagai contoh, pemerintah Selandia Baru mengembangkan layanan terintegrasi bagi ibu hamil yang bernama Smart Start. Melalui layanan ini, ibu hamil dapat mencari layanan informasi mulai dari sejak kehamilan hingga sampai bayi berusia 6 tahun. Kedua adalah open data. Open data atau penyediaan akses data pemerintah bagi publik sedang menjadi tren, baik di negara maju maupun negara berkembang. Open data juga berkaitan erat dengan open government. Dalam open data, masyarakat dapat mengakses pangkalan data yang terdiri dari berbagai kategori, seperti ekonomi, kesehatan, transportasi, pendidikan, dan sebagainya. Ketiga adalah digital technology. Perkembangan teknologi digital seperti big data, internet of things, dan artificial intelligence juga dimanfaatkan oleh pemerintah di berbagai negara. Sebagai contoh, negara bagian Atlanta mengembangkan sebuah software untuk memprediksi bangunan-bangunan yang memiliki resiko kebakaran tinggi. Keempat adalah e-participation. Teknologi juga dimanfaatkan oleh berbagai negara untuk meningkatkan partisipasi publik, misalnya e-deliberation, e-complaint, e-petition, hingga e-voting. Dari tadi, kita berbicara mengenai e-government dan saya yakin rekan-rekan sudah ada gambaran mengenai e-government. Tapi sebentar, mengapa ada 4 istilah yang berbeda? Mengapa ada elektronik dan digital? Apakah keempatnya memiliki makna yang sama, namun hanya berbeda istilah? Dari berbagai literatur, ada berbagai pakar yang menganggap bahwa keempat konsep tersebut memiliki makna yang sama dan bisa dipertukarkan. Namun, beberapa pakar menyatakan bahwa keempatnya berbeda. Nah, seperti apa perbedaannya? Oke, kita bahas ya. E-government dan e-governance. Keduanya sama-sama menggunakan huruf E di depan, yang berarti elektronik. Namun kata berikutnya berbeda, government dan governance. Lalu, apa perbedaannya? Secara umum, e-governance berbeda dengan e-government karena e-governance lebih luas daripada e-government, yaitu mencakup partisipasi publik. Begitu juga dengan digital government dan digital governance. Kata governance di sini lebih luas maknanya dibandingkan government, yaitu terdapat partisipasi publik dan demokrasi. Lalu, apa beda elektronik dan digital? Digital government maupun digital governance dianggap lebih advance dibandingkan electronic government maupun electronic governance. Hal ini karena dalam digital government atau governance terdapat penekanan pada pemanfaatan teknologi digital dan data. Misalnya, teknologi yang berbasiskan Internet of Things, Artificial Intelligence, dan sebagainya. Atau pemanfaatan data dalam aktivitas pemerintahan. Nah, kalau kita definisikan kembali, e-government atau e-governance atau digital government atau digital governance merupakan
pemanfaatan teknologi digital untuk menunjang aktivitas pemerintahan, baik internal, misalnya administrasi pemerintahan, maupun eksternal, dalam hal pelayanan publik, untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas demokrasi. Lalu, e-government mencakup apa saja? Secara umum, e-government berbicara 3 aspek, yaitu people, atau terkait dengan sumber daya manusia, teknologi, yaitu mencakup perangkat keras maupun sistem informasi, dan policy, atau kebijakan. Ketiga aspek ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Jika pemerintah hanya fokus pada aspek teknologi saja, tanpa diimbangi dengan kebijakan yang memadai dan ASN yang berkualitas, maka penerapan e-government tidak akan berhasil dengan baik. E-government mencakup hubungan pemerintah dengan stakeholders, sehingga e-government memiliki 4 ruang lingkup, yaitu government to government atau G2G, government to business atau G2B, government to employee atau G2E, dan government to citizens atau G2C. Government to government, G2G, mencakup pertukaran data antar organisasi pemerintah. Beberapa layanan yang termasuk dalam G2G, misalnya sistem informasi pemerintahan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja institusi pemerintah atau SAKIP. Government to business mencakup pelayanan yang diberikan oleh pemerintah untuk menunjang aktivitas bisnis, seperti pelayanan pengadaan secara elektronik atau e-procurement, dan pelayanan perizinan usaha terintegrasi secara elektronik. Government to citizens mencakup pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada publik, misalnya pelaporan pajak secara online, pelayanan paspor secara online, dan pengaduan secara online. Sedangkan, government to employee mencakup pelayanan yang diberikan bagi aparatur sipil negara, atau ASN, misalnya sistem informasi sumber daya terintegrasi dan sistem informasi aparatur sipil negara. Sekarang kita bahas ya mengenai perkembangan e-government. Perkembangan e-government dapat dilihat dalam beberapa tahap, mulai periode 50-an hingga era 2020-an. Pada awalnya, e-government hanya mencakup penggunaan komputer untuk menunjang aktivitas pemerintahan. Kemudian, e-government terus berkembang seiring dengan ditemukannya internet pada era 90-an, dan kemudian terus berkembang hingga penggunaan media sosial oleh pemerintah. Menurut rekan-rekan, di era 2020-an, apa yang akan menjadi tren dari e-government ya? Ada beberapa hal yang akan menjadi tren pada era 2020-an, seperti pemanfaatan artificial intelligence atau AI dan big data dalam pemerintahan. Untuk menilai kematangan e-government di suatu negara, Laini Andy membuat sebuah modul kematangan e-government. Ada 4 modul kematangan, yaitu dari yang paling dasar, yaitu tahap katalog, hingga tahap yang paling matang, yaitu integrasi horizontal. Kalau Indonesia, pada tahap yang mana ya? Di Indonesia, e-government dikenal dengan istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melakukan penilaian SPBE mencakup aspek kebijakan, pelayanan, dan tata kelola SPBE, sehingga menghasilkan indeks kematangan SPBE. Secara nasional, indeks kematangan SPBE masih berada pada kategori cukup. Artinya, pemerintah masih perlu bekerja keras untuk mengembangkan e-government. E-government tidak hanya sekedar penggunaan teknologi dalam pemerintahan, karena e-government memiliki public value atau nilai publik. Penerapan e-government menciptakan nilai publik dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, menjamin profesionalisme pegawai pemerintah, efisiensi administrasi, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, menciptakan pemerintahan yang terbuka, dan meningkatkan nilai-nilai sosial. Pada akhirnya, ada beberapa hal yang perlu diluruskan terkait dengan e-government. Pertama, fokus dari studi e-government bukan pada aspek teknologinya, namun pada aspek pemerintahannya. Kedua, e-government bukan sekedar komputer dan website, namun yang lebih penting adalah bagaimana menjamin kepuasan pelayanan publik. Dan yang terakhir, e-government bukan diartikan sebagai pemindahan proses manual ke sistem, namun lebih dari itu, yaitu adanya transformasi proses bisnis. Rekan-rekan, kita sudah berada pada akhir sesi. Pada akhir sesi ini, kita telah mempelajari bahwa e-government merupakan pemanfaatan teknologi digital untuk menunjang aktivitas pemerintahan, baik internal maupun eksternal, untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas demokrasi. E-government mencakup ketiga aspek yang tidak saling terpisahkan, yaitu SDM, teknologi dan kebijakan, dan terakhir, e-government mencakup layanan G2G, G2B, G2C, dan G2E. Di sesi berikutnya akan kita bahas mengenai penerapan e-government dalam pelayanan publik. Sebelum menyimak video berikutnya, saya ingin mengetahui pemahaman rekan-rekan. Nah, coba rekan-rekan sebutkan contoh pelayanan publik berbasis elektronik atau online ya, dan juga sebutkan permasalahan dalam penerapan e-government di Indonesia. Silakan diklik link berikut.
Oke, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.